Buat lo yang udah rutin latihan angkat beban minimal 6 bulan sampai 1 tahun, video ini bisa jadi panduan. Next mau dibawa kemana sih style angkat beban lo? Lo mau jadi spesialis angkat beban yang kayak gimana? Biar tujuan lo lebih jelas, ada target yang dicapai, dan latihan jadi lebih menyenangkan. Buat lo yang masih pemula atau bahkan baru mau mulai angkat beban, nggak apa-apa bro. Video ini juga bisa kasih lo gambaran, kira-kira nanti kalau udah konsisten, udah jago, lo mau arahin kemana. Jadi gini bro, biasanya orang yang udah nge-gym 6 bulan sampai 1 tahun, udah lewat dari tahapan pemula, bakal mulai pilih satu dari 3 spesialisasi ini: bodybuilding, powerlifting, atau calisthenics. Gue jelasin satu-satu ya. Pertama, bodybuilding. Tujuan utamanya adalah bikin badan lo bagus sebagus-bagusnya. Jadi, lo latihan biar punya badan yang estetik. Tegap, six pack, fit tape, atau apapun itu bro. Patokannya cermin. Udah cukup keren belum badan lo dicermin? Jadi latihan beban yang lo lakuin adalah latihan yang tujuan utamanya bikin otot lo berkembang optimal. Istilah ilmiahnya latihan hipertrofi. Latihannya biasanya berkisar ke gerakan-gerakan dengan repetisi antara 6-15 repetisi. Lebih banyak latihan pakai mesin karena lebih aman dan optimal buat bentuk otot. Kadang dikombinasi latihan free weight pakai dumbbell. Ngangkatnya, yang dipentingin juga bukan berat bebannya, tapi gimana fungsi beban bisa bikin otot-otot yang lo target jadi lebih bagus. Kelebihannya apa? Jelas, badan lo bakal bagus bro. Contohnya kayak Ziz, Chris Bumstead, Ade Rai, dan Deddy Corbuzier. Ini adalah orang-orang yang ngefokusin latihannya ke bodybuilding. Gak perlu segede mereka pun, badan lo juga akan kelihatan keren. Estetik banget kalau rajin ngelakuin latihan bodybuilding dengan benar. Kekurangannya, pertama, latihannya mungkin ngebosenin. Gak sekeren latihan powerlifting atau calisthenics, karena memang tujuannya adalah yang lo bikin keren bukan saat lo latihan, tapi yang dibikin keren adalah badan lo. Kekurangan kedua, karena patokannya badan dan cermin, bodybuilding lebih rawan sama body dysmorphia. Selalu ngerasa badan lo jelek, ada yang kurang. Akhirnya, malah justru jadi minder, gak pede, bahkan bisa sampai depresi. Spesialisasi kedua adalah powerlifting. Tujuan utamanya adalah bisa mengangkat beban seberat-beratnya buat 3 gerakan barbel, yaitu squat, bench press, deadlift. Patokan utamanya adalah seberapa berat beban maksimal yang bisa lo angkat. Powerlifter gak terlalu peduli sama seberapa bagus bentuk badan mereka. Yang penting, bisa kuat ngangkat. Bahkan di beberapa kasus, ada yang sengaja ngegedein badan mereka, sampai bahkan mungkin kelihatan gendut, dengan tujuan biar bisa ngangkat beban seberat-beratnya. Latihan powerlifting juga beda bro sama bodybuilding. Fokus utamanya adalah latihan squat, bench press, deadlift pakai barbel. Habis itu, baru ngelakuin latihan-latihan penunjang, bisa pakai mesin atau free weight. Tujuan utamanya, biar latihan penunjang ini bisa bikin lo lebih kuat saat squat, bench press, dan deadlift tadi. Kelebihannya, lo bakal kelihatan kuat bro, apalagi saat bisa ngangkat beban ratusan kilo dengan teknik yang bagus. Bodybuilder dengan badan bagus, kebanyakan nggak bisa ngalahin angkatan powerlifter. Udah gitu, rasanya puas banget saat lo bisa memecahkan rekor angkatan lo. Apalagi kalau udah bisa ikut powerlifting meet atau kompetisi. Kekurangannya apa? Yang jelas, rawan cedera, karena lo akan deket banget sama beban berat ratusan kilo. Apalagi ditambah ego dan adrenalin, kadang lo kebawa emosi buat ngangkat beban asal berat, tekniknya ditinggalin. Jadi, usahakan cari pelatih atau minimal temen yang udah paham ya bro, buat jadi pendamping di awal lo latihan powerlifting. Kekurangan kedua, latihannya lama bro. Kalau bodybuilding buat hipertrofi, istirahat antar set mungkin cukup 45-90 detik. Lo latihan powerlifting, istirahat antar set bisa 5-10 menit. Belum lagi, setup beban di barbel bisa lama dan menguras energi banget bro. Spesialisasi ketiga adalah calisthenics. Ini fokusnya, gimana lo bisa ngelakuin gerakan-gerakan tertentu, khususnya pakai badan lo sendiri. Awalnya mungkin gerakan sederhana kayak push up, pull up, squat, dan dips. Lama-kelamaan, gerakannya jadi lebih sulit. Agak semi-semi akrobatik, perlu skill tinggi. Kayak muscle up, push up satu tangan, pistol squat, dan sebagainya. Kelebihannya apa? Kalau lo bisa ngelakuinnya, keren banget bro. Secara visual, menurut gua lebih keren dari latihan bodybuilding dan powerlifting. Lo bisa ngelakuin gerakan calisthenics di gym, lo bakal diliatin dan dikagumi banyak orang bro. Karena kebanyakan bodybuilder atau powerlifter gak bisa bro ngelakuin gerakan calisthenics yang sulit-sulit kayak muscle up atau one arm pull up. Kelebihan lainnya, lo bisa latihan tanpa alat, cuma perlu badan sendiri. Kekurangannya apa? Pertama, kalau lo mau ke level menengah ke jago, progresnya lama bro. Gerakan dasar mungkin bisa lo kuasai dalam hitungan hari. Tapi gerakan yang sulit-sulit bisa perlu waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Satu lagi, latihan calisthenics aja kadang nggak cukup buat bangun kekuatan lo untuk ngelakuin gerakan yang sulit-sulit tadi. Gua jarang banget nemu anak calisthenics yang badannya bagus, cuma latihan calisthenics di taman. Kebanyakan, mereka juga masih nambah dengan latihan beban di gym, buat ngebagusin badan, sekaligus menunjang kekuatan mereka, buat ngelakuin
ngelakuin gerakan yang sulit. Kalau gue sendiri pilih yang mana? Gue pilih ngelakuin ketiganya bro. Metode latihan gue namanya power building. Ngelatih powerlifting di awal, habis itu calisthenics, baru di akhir ngelakuin 2-3 latihan dengan metode bodybuilding. Kelebihannya, jadi bisa ngelakuin semua. Kekurangannya, progresnya mungkin jadi nggak secepat kalau gue milih satu spesialisasi. Plus, waktu latihan bisa jadi panjang banget, satu sesi minimal 2 jam. Cuma karena gue punya banyak waktu, buat gue nggak terlalu masalah. Yang jelas, mau bodybuilding, powerlifting, atau calisthenics, semua punya kelebihannya masing-masing. Share di kolom komentar bro. Saat ini, lo lebih suka ambil spesialisasi di bodybuilding, powerlifting, atau calisthenics? Plus alasan lo ya bro. Buat yang baru mulai angkat beban, boleh share juga. Nanti kalau udah jago, rencana lo mau ambil spesialisasi yang mana. Salam heavy man, semangat bro.